Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alif Sofia Kamila dengan NIM G0024004 dari kelompok B1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum anatomi, laporan praktikum yang pertama. Laporan praktikum yang pertama, sebelumnya izin saya sambil coret-coret PPT-nya. Pertama itu Daniel adalah seorang siswa SMP. Ia sempat tertusuk paku saat bermain di lapangan dan hanya membilas dengan air mengalir. Setelah itu dia mengaku sulit menggerakkan rahangnya dan terasa kaku. Kemudian dia tidak bisa membuka mulutnya. Jelaskan tentang anatomi mandibula serta fungsinya secara lengkap. Yang kedua, jelaskan penyusun musculus masticator beserta fungsinya dan inervasinya. Oke, baik. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai anatomi mandibula. Nah, mandibula itu dibagi jadi dua bagian. Yang pertama itu ada korpusnya. Korpus itu apa? Badannya. Yang kedua itu ada yang namanya ramusnya. Ramus itu yang bagian sampingnya sini. Nah, di bagian korpus itu dibagi jadi dua bagian. Dibagi jadi dua bagian. Yang pertama itu di sini ada yang namanya ada yang namanya basis mandibulae. Kemudian yang di sini ada yang namanya pars alveolar. Di mana pars alveolar ini yang tempat menempelnya akar gigi. Terus di bagian korpus itu terlihat ada bulutan-bulutan ini ada dua atau sepasang, itu namanya foramen mentale. Di mana foramen mentale ini akan dilalui oleh arteri vena nervus mentalis. Kemudian di bagian korpus juga ada yang namanya angulus. Angulus itu, ini kenapa namanya angulus? Karena dia membentuk sudutnya di sini. Kemudian lanjut ke bagian ramus. Di bagian ramus itu ada yang namanya ini, atau disebut juga dengan processus coronoideus. Nah, ini ciri-cirinya tuh dia yang lebih tajam daripada yang ini. Nah, kalau yang ini itu namanya processus condylaris, yang mana processus condylaris ini nanti akan bersendi dengan fossa mandibularis os temporalis, membentuk articulatio tempora mandibularis. Kemudian di sini juga ada foramen mandibulae, atau di sini sih sebenarnya dia foramen mandibulainya. Di bagian sini itu dilalui oleh arteri vena nervus alveolis inferior. Terus juga ada sulcus milohyoideus, itu yang ini dilalui oleh arteri vena nervus milohyoideus. Kemudian ada linea tuh yang ini, itu akan dilalui oleh musculus milohyoideus. Terus juga ada yang namanya ligomandibulae yang akan dilekati oleh ligamen spheno-mandibulare. Nah, kemudian di sini juga nanti ada yang namanya incisura mandibula. Terus udah itu. Kemudian apa aja penyusun dari otot masticators dan fungsinya dan inervasinya apa. Nah, sebelum itu kita harus tahu masticators itu apa. Masticators itu otot yang membantu kita dalam bergerak, mengunyah atau membuka untuk menggerakkan si mandibula ini. Ototnya ada apa aja? Pertama itu ada lateral pterygoid. Otot lateral pterygoid.
Nah, dia itu dimulai dari si sphenoid. Sphenoid itu bagian sini, kemudian dia akan menempel di bagian mandibula yang atasnya ini. Apa gerakannya? Gerakannya itu proteks, atau dia membuat sudut di bagian sini, kayak ketika kita mangap. Pokoknya dia ototnya itu berfungsi kalau buat kita mangap, sama dia untuk depress the chin. Depress tuh kayak apa ya, kayak gini ya, kayak gitu lah intinya, depressed. Sama dia itu untuk produce a side to side motion di mandibula. Mandibula tuh kan dia bisa kayak nah itu oleh si otot lateral pterygoid. Nah, inervasinya apa? Inervasinya oleh si trigeminal atau si nervus 5. Kemudian ada medial pterygoid. Medial pterygoid itu tempatnya hampir sama kayak si lateral pterygoid. Terus dia itu dimulai dari sphenoid, kemudian dia berakhir di mandibula di bagian medialnya. Kemudian dia fungsinya apa? Dia untuk elevates sama protects the mandibula. Elevates itu apa? Mengangkat. Dia kalau ngangkat gitu, untuk mingkem, untuk menutup mulut ya gitu, kayak enggak, untuk mengangkat ketika dia mandibulanya kebuka kan, nanti diangkat lagi. Habis itu dia juga untuk motion side to side kayak gini-gini, dan inervasinya adalah si trigeminal. Kemudian terus ada otot masseter. Otot masseter ini dimulai dari si zygomatic nih di sini, terus dia sampai ke mandibula bagian bawah, di bagian ramus tadi, di bagian ramus. Kemudian dia fungsinya apa? Dia fungsinya untuk elevate sama protect the mandibule. Sama aja, jadi kayak buat ya menggerakkan ke atas bawah si mandibulanya. Inervasinya oleh si trigeminal atau si nervus 5. Terus otot temporalis, dia dimulai dari temporal line sama di bagian terus dia berakhir di mandibula di bagian coronoid, prosesus coronoidnya. Fungsinya apa? Fungsinya untuk elevate dan retract the mandibule. Sama aja kayak untuk menggerakkan ke atas bawah si mandibulanya ini. Inervasinya oleh si trigeminal atau si nervus 5. Nah, tadi dari yang 4 otot tadi itu kan diinervasi oleh yang namanya trigeminal atau si nervus 5. Nah, trigeminal itu apa? Trigeminal itu dia itu fungsinya tuh sebagai persarafan sensorik wajah, tapi dia juga berfungsi untuk menggerakkan si otot masticatori tadi. Nah, trigeminus kenapa namanya tri? Karena dia itu menginervasi, kayak dia tuh ada 3 bagian saraf kecil. Jadi trigeminus itu adalah saraf besarnya, terus dia terdiri dari si ophthalmicus, terus ada maxillaris sama mandibularis. Nah, yang berfungsi di otot masticatori itu yang si mandibularis ini, yang tadi, yang 5 tapi yang ketiga, dan ya pokoknya dia masih termasuk ke si trigeminus itu. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari laporan praktikum pertama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.